Kompas datang kembali. Indonesia memastikan wakil di nomor tunggal putra final Korea Open 2025 setelah Jonathan Christie melakoni duel sengit sesama andalan tunggal putra Alwi Farhan. Great shot, great stop drop there. Perlawanan sengit dilancarkan Alwi Farhan saat menghadapi seniornya Jonathan Christie. Alwi mengandalkan serangan tajam, baik melalui smash maupun permainan netting. Perjuangan membuahkan hasil di game pertama dengan menutup kemenangan 21-18. Oh, what a shot. Great shot. Saling serang kembali berlanjut di game kedua yang berhasil direbut Jonathan Christie dengan kemenangan 21-14. Di game ketiga, saling kejar angka kembali terjadi. Oh, what reactions there. Oh, how did he do that? Sehari sebelum pertandingan, Jonathan Christie dan Alwi Farhan bertemu di luar lapangan usai laga perempat final. Saat bertemu sebelum laga pertandingan, Alwi sempat mengatakan sampai bertemu di lapangan. Alwi Farhan saat ini jadi tunggal putra Indonesia yang tengah menanjak prestasinya. Lalu seperti apa target Alwi Farhan usai berhasil mencapai semifinal di Korea Open? Kita berbincang dengan Muhammad Anis, ayah dari Alwi Farhan dari Solo, Jawa Tengah. Pak Anis, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Cindy. Pak Anis, oke, terlepas dari hasilnya, tapi kan ini sebuah pencapaian baru untuk seorang Alwi Farhan. Kemudian juga ia bisa melawan idolanya akhirnya. Gimana Bapak melihat perjuangan Alwi tadi di semifinal? Ya, Alwi sudah mengerahkan segalanya yang dia punya ya. Perkara ada sesuatu mungkin yang strategi yang tidak bisa Alwi jalankan dari pelatih atau kondisional, tapi dia berusaha semampunya yang terbaik dan mungkin bisa menjadi bahan evaluasi analisa untuk kebaikan lagi, untuk lebih berprestasi lagi maju ke depannya, Mbak. Tapi udah komunikasi lagi setelah Alwi tadi bertanding? Sudah. Ngobrol apa aja, Pak? Sudah. Ya, ngobrol juga, dia juga minta maaf, belum bisa kasih baik untuk PBSI mestinya, biarpun sama-sama Indonesia ya, dia minta maaf juga ke keluarga, tapi kita bilang ya oke lah, ini perjalanan, ini proses, dia juga baru masuk ke rally tahun ini dan it's okay, semua on the track dan nanti pastinya dia masih di usia segini itu akan masih ruang berkembangnya pasti jauh lebih banyak, akan bisa lebih banyak. Nah kan ada beberapa pemain top yang juga dikalahkan oleh Alwi. Tapi kalau Bapak melihatnya progres seorang Alwi Farhan sampai bisa di titik ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini anak sih dia pejuang ya. Jadi anak ini punya mental yang nggak mau kalah, dia tetap rendah hati tentunya juga dalam garis yang terkontrol untuk ya istirahat, tidur, latihan atau attitude-nya di luar lapangan juga. Jadi ya dia berusaha sih untuk mencapai ke level ini dan yang pastinya ke level ini juga masih belum cukup untuk inginnya ke level yang menjadi yang terbaik ya. Pastinya semua atlet cita-cita menjadi yang terbaik. Tapi kalau cerita sampai Alwi bisa ngefans sama Jojo itu gimana Pak? Oh iya, jadi kan Alwi itu kembang di pelatnas, Jojo kan seniornya. Jadi hari-hari pastinya Alwi melihat kakak-kakaknya Jojo, Ciko, Ginting. Dengan keseharian itu Alwi banyak belajar dari beliau-beliau ini. Pastinya banyak ilmu yang dari Alwi, dari beliau-beliau ini, Mbak. Sempat ngobrol nggak tadi apa yang bisa dipelajari Alwi dari pertandingan melawan idolanya Jojo? Nah, ya, jadi masih banyak sih Alwi yang harus dikembangin, terutama mungkin dari fisiknya yang masih harus lebih berkembang lagi, pemahaman permainan, untuk stabilnya di lapangan, terus meningkatkan endurance-nya keseluruhan.
Ya mungkin poin-poinnya itu. Hmm. Kan salah satu kunci keberhasilan seorang atlet kan juga tidak cepat puas, sportif, kemudian mentalitasnya. Apa yang disampaikan keluarga agar Alwi bisa terus berprogres dengan cepat? Ya pastinya tetap rendah hati, tetap jaga jaga attitude baik itu dalam latihan, pola makan, harian, ikuti arahan pelatih, harus bisa mengambil target dari pengurus, mengambil juga apa yang harus Alwi lakukan sebagai atlet. Jadi mendapat gelar-gelar, otomatis tentunya gelar-gelar juga yang major juga ya. Tujuannya sih seperti itu. Jadi ini kan baru proses perjalanan untuk menuju ke arah sana, Mbak. Ya kalau selain Jojo mungkin Alwi pernah cerita juga ngefans sama siapa, pengen tanding sama siapa? Excelsen misalnya? Iya, kalau Excelsen pastinya. Kalau Alwi tumbuh kembang kecil itu dia hari-harinya tuh kalau masih kecil tuh lihatnya Lee Chong Wei karena eranya Peggy Dayat itu Alwi masih belum belum sebegitu mengerti bulu tangkis. Dia berkembang di era akhir-akhirnya prime-nya Lee Chong Wei. Tapi Alwi juga untuk beberapa teknik juga mengidolai, meniru pukulan-pukulannya dari Sang Ida juga atau Peggy Dayat juga. Oke, berarti dari banyaknya yang dia kagumi, kemudian ia modifikasi jadi gaya sendiri. Nah, kalau persiapannya nih, Betul, setelah betul. semifinal ini, apalagi yang akan Alwi hadapi? Persiapannya seperti apa? Ya, ini kalau nggak salah nih kejuaraan lanjut ke Denmark, terus mungkin Prancis atau ada lanjut lagi ke SEA Games. Ya pastinya akan dievaluasi sama T sama Koida tentunya apa kekurangannya Alwi, apa yang harus ditingkatkan dengan tim. Pasti dia akan melakukan perbaikan apa yang dilakukan Alwi dan ya Alwi harus siap juga untuk memperbaiki diri biar progresnya ada dan pastinya kan semakin lama Alwi semakin dipelajari lawan. Dia harus meningkatkan segalanya sih biar nggak stuck di ini. Oke, Pak Anies terima kasih, titip salam dari Kompas TV untuk Alwi, semangat selalu. Pak Sama Anies terima kasih ya, sehat selalu. sama-sama ya Mbak Cindy, terima kasih banyak, makasih.